28 November 2025, Desa Mendali. Lumpur di mana-mana. Kita lihat ini adalah Danau Tawar, ikonnya yang sering kita lihat di media sosial. Nah, ini adalah Desa Mendali. Di Desa Mendali adalah salah satu desa yang terparah, yang sumbernya apakah dari lahan THL, lahan milik presiden. Video ini kita buat untuk investigasi. Siapapun yang memerlukannya boleh melihat uncutting video setelah teaser berikut ini. Lihat, ini adalah gelondongan kayu yang datang dari gunung di atas sana, yaitu arah yang berasal dari THL. Ini pagi hari kita menggunakan motor di hari pertama, hari Jumat. Ini adalah salah satu kampung di tengah-tengah kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kita bisa lihat itu di pinggiran-pinggiran selokan semuanya mengeluarkan sampah, di mana itu adalah tanda dari banjir yang mengangkat sampah tersebut. Kita lihat aspal masih basah. Ini adalah hari pertama berhentinya hujan setelah 4 hari 4 malam tanpa ada sedikit pun reda. Nah, sengaja kita membuat video ini tanpa potongan. Saya pikir ini memerlukan untuk siapapun nanti yang bakal investigasi dari tim audit untuk mengaudit semua hutan kita. Beliau bisa melihat video ini. Video ini masih original, tidak dipotong dan tidak diedit apapun, hanya kita masukkan voice over. Nah, ini adalah Jalan Lintang. Jalan Lintang ini adalah salah satu jalan tersibuk di Aceh Tengah. Pusat perekonomian berjalan di sini. Kita lihat aspalnya masih basah. Beberapa titik di dalam jalan ini terendam banjir waktu malam, tadi malamnya. Dan kemudian hari ini alhamdulillah sudah mengering, hanya sedikit basah jalanan. Nah, ini adalah salah satu box culvert yang terbengkalai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tidak dilanjutkan. Kita tidak ngerti mengapa, apakah lagi ada musibah atau apa, sampai sekarang belum dilanjutkan. Nah, ini kita lihat di sini adalah salah satu titik yang terendam banjir. Kalian bisa lihat videonya di part 1 nanti. Ini adalah part 2. Kita lihat di saking derasnya hujan ini, jalan aspal kita ditutupi oleh air. Tiba-tiba saja jalan aspal menjadi sungai. Kalian boleh lihat footage-nya ada di part 1. Nah, ini adalah Pertamina yang ada di Jalan Lintang. Lihat betapa ramainya pusat ekonomi di jalan ini. Ya, itu salah satu jalan tersibuk di Aceh Tengah. Video yang kalian lihat di part 1, saya mengambilnya tepat di depan ini, di depan simpang Rumah Sakit Datu Beru. Nah, di simpang itulah terjadi aliran yang paling besar. Mulai dari simpang Perumnas di atas, kemudian ke simpang Rumah Sakit Datu Beru ini. Nah, di titik ini saya mengambil videonya. Kalian boleh lihat, ini seperti sungai, hampir 40 cm tingginya di daerah ini gitu. Nah, fungsi dari video ini, kami tidak memotongnya, adalah sekali lagi kami mengingatkan siapapun yang perlu untuk mengambil data, silahkan, kami mengizinkan. Mungkin perlu data mentahnya, boleh menghubungi kami langsung. Ini kami pikir sangat bermanfaat untuk lembaga ataupun instansi yang mengaudit nantinya, jika itu pun ada pengauditan. Nah, dan jika tidak ada, ini adalah untuk gimana ya kita bilangnya,
Jika pun tidak ada pemerintah mengaudit hutan kita, sumber dari banjir ini adalah sebagai pembelajaran dari masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Tengah, untuk lebih bersuara lagi kepada untuk menjaga hutan kita tetap asri. Walaupun hari ini sudah rusak, minimal jangan ditambah lagi untuk menghindari hal-hal yang ini terulang lagi itu. Kita tidak akan bisa memaafkan apabila hal ini akan terulang lagi, tetapi kita sendiri tidak bersuara untuk melindungi hutan kita akibat banjir ini. Nah, ini adalah kita sudah memasuki Desa Mendali. Tampak beberapa lumpur. Kita lihat di sini lumpur-lumpur becek sudah mulai kelihatan. Nah, lihat ada warga yang membersihkan rumahnya yang tadi malamnya mungkin lumpur masuk ke sebagian halaman rumahnya. Nah, ibu-ibu sedang membersihkan tokonya. Ini adalah Desa Mendali yang kita ceritakan, yang bertetanggaan langsung dengan lahan Pak Prabowo, perusahaan THL Tusam Hutani Lestari. Kita lihat kawan-kawan, ini belum seberapa. Ini baru di pinggirannya. Kita lihat semakin ke dalam. Tetap terus melihat video ini. Kalian akan lihat nanti betapa hancurnya, betapa rusaknya alam di hari pertama bencana longsor. Mungkin ini kita adalah satu-satunya video yang untuk Aceh Tengah yang lengkap tanpa dipotong. Kita lihat langsung gimana kerusakannya. Apakah ini sumbernya dari lahan Pak Prabowo, presiden kita? Apakah memang ada penggundulan hutan di atas sana? Apakah tidak ada reboisasi? Kita tidak tahu. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan kita. Pada poinnya, kok bisa dari lahan seorang presiden bersumber terdapat air bah yang besar gitu, datang dari lahan presiden? Kita bertanya ya, kita tidak ini menurut investigasi saya, menurut keyakinan saya melihat itu datangnya dari lahan THL. Dari gunung ya, Pak? Dari gunung. Ya, Pak. Lihat, Pak. Lihat kenapa, Pak ya? Sehat tuh, Pak. Dari rumah, Pak. Kemarin dari BM kan? BM pun meriah satu itu kan. Wah, belum lihat ini baru bisa keluar kan, Pak? Berarti Oregon putus, Pak? Putus ya, Pak? Sebelum sana di sini udah putus. Itu, Pak, yang di sana ini nggak bisa, Pak? Itu jatuh juga, Bang? Tutup terus, Pak? Hari nggak ada lagi. Kalau ada towernya pun tutup fiturnya. Aduh. Kalau dia harus bisa lihat dari masjid jalan. Sayang kali, Pak, kan? Udah tadi, Pak. Nggak bisa kan? Bisa. Kalau di masjid itu ada segini masih jalan terus gitu. Oh. Di Horas tuh berarti, Bang, ya? Yang jatuh, Pak, lah. Nggak ada lagi ya? Terus turun ke tanah terus? Ke tanah sampai ke pinggir danau. Iya. Tanahnya. Nggak ada kan, Pak, korban, Pak? Belum tahu, Pak. Dari Gegarang, ya. Kata orang udah di apalah, Pak, di Tumberu kan? Udah ke Tumberu, nggak tahu juga. Kayak masih ini kan? Kita sinyal pun nggak ada, Bang, kan? Baru dari kawan ke kawan, orang ambulan ada kawan. Dia bilang dari Tumberu katanya kan. Alhamdulillah selamat lah, Pak. Ada beberapa yang kan. Oh, Pak. Iwan, Pak. Iwan Bicar gitu. Muhammad Iwan. Guru TK, Bang. Pak Guru. Ya, Pak. Nah, ini tadi adalah kebetulan saya bertemu dengan guru TK saya dulu.
beliau melihat juga keadaan. Beliau mengatakan bahwasannya tidak bisa masuk roda 2, hanya bisa berjalan saja karena hampir 40 cm lebih di ujung lumpurnya. Nah, kita memutuskan ini untuk berjalan. Kalian lihat kawan-kawan, ini bentuk dari lumpurnya. Ini belum ada masuk dari alat pemerintah, ekskavator ataupun apapun. Ini masih murni hanya masyarakat yang membersih dalam skala kecil. Nah, saya lupa di sini memakai sepatu waterproof ya, tapi nggak masalah lah. Kita langsung aja karena udah terlanjur, saya nggak menduga bakalan separah ini. Nah di sini kawan-kawan, untuk informasi kalian semua, bahwasannya di sini kita tidak ada sinyal, listrik juga masih mati. Informasi ini kenapa saya tahu di sini ya besar longsornya, saya curiga bahwasannya dari info dari mulut ke mulut kawan-kawan bahwasanya di Mandali ada air bah besar gitu. Makanya kita memutuskan saat hujan berhenti kita langsung ke sini. Nah, di sini kita lihat gelondongan kayunya kawan-kawan. Ini tuh lumpur ya. Ini yang kita lihat bagian kecil, di dalam itu ada bagian-bagian potongan-potongan besarnya. Dan di danau juga yang datang dari arah gunung sana. Nah, arah gunung yang hijau itu, yang hijau gelap yang kalian lihat kawan-kawan, itu adalah lahan HTI, Hutan Tanaman Industri milik THL, Tusam Hutani Lestari, yaitu perusahaan Presiden Rakyat Indonesia. Nah, di sini untuk disclaimer kembali, kita bukan menuduh bahwasannya menghakimi ini adalah akibat dari perusahaan tertentu, bukan gitu. Kita yang jadi pertanyaan, yang selalu kita ingatkan, kok bisa gitu dari lahan HTI, Hutan Tanaman Industri, keluar mata air atau air bah banjir musibah sebesar ini gitu, kok bisa gitu, kan menjadi pertanyaan. Nah, inilah video yang kita buat untuk bertujuan mengaudit, meneliti mengapa terjadi demikian. Misalnya, bukan dari lahan PTHL, nggak masalah, tapi kita harus audit gitu. Kan aneh gitu. Kok bisa-bisanya musibah sebesar ini sudah terang-terangan kita tahu data dari Jatam, dari Auriga bahwasanya ini adalah milik THL. Dan saya tahu betul geografis di sini karena saya lahir di sini. Saya lihat datanya, petanya dari Auriga, dari Jatam. Kok bisa gitu? Saya sesuaikan dengan keadaan aslinya. Ternyata kok bisa dari lahan THL keluar air sebesar ini? Apakah benar selama ini yang kita dengar dari peneliti-peneliti bahwasanya spons hutan kita, yaitu pohon-pohon dari pembalakan liar, sudah hilang gitu? Apakah hutan tanaman industri yang harusnya dikelola dengan baik, apakah sudah tidak dikelola dengan baik, ataupun hanya ditebang saja, dimanfaatkan hasil hutannya saja, kemudian tidak ada lagi penanaman reboisasi ulang ataupun untuk gimana spons hutan yang menyerap air bisa bertahan? Apakah ada? Nah, video ini bertujuan untuk apakah untuk mengetahui alasan-alasan apa sebenarnya yang terjadi dari sumber bencana ini.